Halo, selamat pagi. Kembali lagi bersama dengan saya Bonifacio Yanofrandantoro. Ya, pada pertemuan kali ini saya ingin membahas dan berdiskusi dengan kalian nih. Nah, kan kalian tahu sendiri ya, kita tuh sekarang berada di keadaan di tengah-tengah pandemi COVID-19, ya kan? Dimana semua rencana yang sudah kita susun dari awal itu berubah, ya, berubah total. Rencana pemerintah, rencana kita, rencana main kita, rencana apapun yaitu akan berubah, terutamanya efeknya ke kalian, yaitu kalian harus belajar dari rumah, ya kan, setidaknya sampai Desember besok, ya kan. Enak nggak? Enggak, ya kan, kita nggak bisa ketemu teman-teman, kita nggak bisa eh, datang ke sekolah melihat wajah cantik dan gantengnya guru-guru, wajah cantik dan gantengnya teman-teman, ya kan. Nah, jadi efeknya tuh sangat luas ternyata ya. Nah, sekarang gini, karena COVID-19 ini kita terpaksa untuk melakukan belajar di rumah, ya kan. Kira-kira kamu gimana? Apakah lebih nyaman dengan belajar di rumah atau enggak? Nah, apabila kamu kurang nyaman, ya di sini mari kita berdiskusi. Eh, Bagaimana ya kira-kira eh, kita menanggapi BDR ini atau belajar dari rumah. Nah, sekarang begini, kita mengetahui, jadi setiap aktivitas kita sekarang mulai dibatasi. Jadi semua dari rumah, ya belanja, kita makan nggak boleh ke warung, jadi harus dibawa pulang. Belajar pun juga. Nah, adapun eh, alat yang menunjang ya kan. Terus kita bagaimana memfasilitasi diri ya untuk bisa belajar dari rumah. Itu salah satunya dengan menggunakan gadget, ya kan. Apa-apa gadget. Mau beli makanan lewat gadget. Mau beli sesuatu lewat gadget, mau belajar pun sekarang lewat gadget. Ya enggak? Ya kan? Nah, sekarang gini, tidak hanya gadget yang kita perlukan. Ada satu lagi apa? Betul, koneksi internet. Nah, kita harus menggunakan dan sangat ketergantungan sekali sekarang dengan internet. Dan kendalanya adalah sinyal, ya kan? Atau kuota habis. Ya, padahal kita sekarang materi apa-apa pun dari internet. Ya, jadi kita memerlukan uang ekstra untuk internet. Nah, eh kalau kita ketahui ya, masih banyak kendala di era COVID-19 ini dalam khususnya di kegiatan belajar mengajar atau PJJ jarak jauh ini, ya kan, seperti gadget yang kurang mumpuni, koneksi internet yang kadang sering hilang, terus metode pembelajaran yang masih kurang cocok. Di beberapa survei itu ada beberapa tempat yang sinyal internetnya itu sangat buruk sehingga harus dilakukan luring. Jadi bukan daring tapi luring. Jadi ya mau nggak mau guru yang harus muter ke rumah siswa. Nah, eh, terdapat juga kesenjangan, ya kesenjangan di mana materi yang disampaikan itu antara daerah satu dengan daerah yang lain itu tidak sama karena keterbatasan sinyal internet tersebut. Nah, dan juga nih kesulitannya adalah lebih kebanyakannya itu adalah tugas, lebih banyak tugas daripada teori yang disampaikan. Itu pun melalui media internet. Guru hanya menyampaikan sedikit dan akhirnya tugasnya yang lebih banyak. Nah, kendala yang timbul adalah anak kurang paham betul materi, ya, tetapi dipusingkan dengan tugas-tugas. Iya enggak? Ya, pastinya ya dong. Nah, dan juga kendala selanjutnya mungkin di biaya ya. Nah, biayanya gimana? Ya, kita harus mempunyai uang lebih untuk kuota ya kan, yang biasanya cuma berapa, eh, akhirnya sekarang menjadi lebih naik sedikit, ya kan? Nah, tadi adalah kendala. Selain kendalanya, juga ada dampak positif ya dari COVID-19 ya. Jadi kita saat belajar dari rumah itu ada beberapa dampak positifnya juga.
Nah, salah satunya adalah pasti sudah kalian lakukan, yaitu kita melakukan pola hidup yang lebih sehat, ya enggak? Sebelum makan kita cuci tangan, padahal sebelumnya langsung makan. Datang ke rumah kita cuci tangan, ya kan? Membawa hand sanitizer, pergi keluar rumah menggunakan masker. Sudah kalian lakukan kan? Bagus kalau sudah kalian lakukan. Nah, yang selanjutnya ya kita jadi memiliki pengetahuan lebih tentang kesehatan. Yang awalnya kita acuh, yang awalnya kita kurang peduli dengan kesehatan kita, ya kan? Kita sekarang lebih menjaga, ya kan? Nah, saat kita menjaga diri kita, itu juga kita menjaga orang lain loh. Percaya nggak? Nah, lakukan saja. Nah, dampak selanjutnya yaitu kita lebih mandiri, ya kan? Jadi semisal kita pengen mie ayam, karena nggak boleh makan di luar takut kena COVID, ya, kita bisa masak sendiri, ya kan? Nah itu. Yang selanjutnya adalah, nah ini, buat kalian yang mungkin jarang ketemu dengan orang tua karena kesibukan kalian ataupun kesibukan orang tua, karena adanya COVID-19 ini, kita memiliki waktu lebih sering dengan berkumpul dengan orang tua. Seneng kan kalian bercanda, ngobrol-ngobrol, ya, yang mungkin jarang kalian lakukan pada waktu yang lalu, sekarang sering kalian lakukan, ya kan? Nah, selanjutnya, nah ini, jadi kita tahu dong pekerjaan rumah ya yang ibu lakukan setiap paginya sampai setiap harinya, ya kan? Sekarang kalian melakukannya juga. Berat kan? Kasihan ibu loh, ya kan? Jadi kalian tahu. Nah, itu efek positifnya, ya kan? Nah, dan juga kita lebih terampil. Nah, saya punya temen, jadi dia tuh awalnya cuma diam karena ini efek sepeda ini loh, ya kan? Dia merakit sepeda ya, dari sepeda rongsok menjadi layak pakai. Nah, kamu pasti juga bisa, ataupun dengan alternatif lain. Nah, dampak positif yang selanjutnya adalah kamu pastinya akan lebih sering membaca, ya kan? Ayo yang kemarin-kemarin masih suka jarang membaca, sekarang kamu harus lebih sering membaca ya, karena literasi itu adalah budaya kota Solo, ya kan? Yang terakhir ya, apa? Yang kamu gunakan setiap harinya, gadget, ya teknologi. Kamu lebih memahami tentang teknologi. Banyak teknologi mungkin yang sebelumnya nggak pernah kamu pakai, akhirnya oh ternyata ada teknologi ini, oh ternyata ini bisa digunakan untuk ini, ya kan? Jadi WA jangan cuma sebagai media chatan sama pacar, chatan sama teman aja, ya kan? Bisa kamu gunakan untuk media pembelajaran, ya kan? Baru tahu kan? Nah, selanjutnya adalah gimana caranya kita ya sebagai peserta didik, ya kan, untuk belajar di era COVID-19 ini. Nah, yang pertama yang kamu butuhkan adalah niat. Itu sederhana tapi penting ya. Jadi kalau nggak ada niat ya kita pasti akan sulit, ya kan. Kita sudah punya gadget yang mumpuni tapi tidak ada niat untuk belajar ya. Ingat, belajar itu sangat penting. Yang sudah saya sampaikan tadi diingat-ingat ya, yang waktu di gaya belajar itu tadi ya. Harus, karena itu demi kepentingan kalian sendiri. Nah, yang selanjutnya ini, karena tuntutan teknologi ya, tuntutan zaman, kamu harus juga memiliki atau mengakali bagaimana gadget yang kalian punya itu dapat digunakan sebagai media pembelajaran. Jangan cuma sebagai media untuk hiburan, game. Jangan cuma itu ya. Selain game, oke, boleh, tapi jangan lupa belajarmu juga. Ini selanjutnya kita juga harus beradaptasi ya. Jadi kita mungkin awalnya sangat sulit ya menerima perubahan kebiasaan yang biasanya belajar dengan tatap muka sekarang dengan online. Nah, jadi caranya kamu harus pintar-pintar beradaptasi ya. Kita harus bersabar, ya kan, dan mencoba beradaptasi menyesuaikan dengan keadaan Indonesia khususnya saat ini ya. Nah, kita di rumah kan bisa bertemu dengan orang tua ya.
Nah, perbanyak berbincang dengan orang tua, di situ kamu akan menambah ilmu ya. Selain ilmu yang ada di pendidikan, kamu juga bisa mendapatkan ilmu tentang kehidupan. Ya, bisa kamu coba. Tugas kali ini kamu adalah mencoba untuk membantu tugas ibu di rumah. Ya, kamu harus bersih-bersih rumah. Terima kasih, Tuhan memberkati.